Selamat datang di Mencari Pemimpin, saudara. 1 bulan jelang Pilpres, kampanye makin panas. Makin banyak janji yang diucapkan, mulai dari yang realistis hingga yang dianggap bombastis karena nampaknya sulit untuk dilaksanakan. Lalu jika demikian, apakah janji kampanye ini hanya sekedar pemanis untuk menarik simpati di menit terakhir? Inilah Mencari Pemimpin, adu janji kampanye realistis atau bombastis. Capres petahana kembali mengeluarkan jurus sakti janji kampanye berupa 3 kartu untuk membantu beban masyarakat golongan kurang mampu. Tak pelak kebijakan ini menimbulkan reaksi kontra dari kubu penantang. Nanti juga akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Kartu prakerja. Kartu ini nanti akan bisa dipakai untuk training-training yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau belum bisa diterima, akan diberi gaji atau honor dari sini. Kita juga akan mengeluarkan yang namanya kartu sembako murah seperti ini. Sebetulnya nggak usah pakai kartu itu, yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan anak-anaknya. Anak-anaknya udah disiapkan, terus kemudian juga selain mereka disiapkan juga dibuat link and match antara dunia usaha, dunia kerja dengan sekolah dan kampus. Itu menurut udah bisa. Karena begitu kemudian kita belajar pengalaman dari bantuan-bantuan sosial yang ada, karena itu tidak memberikan dorongan untuk kemudian berusaha sendiri. Sementara itu, Capres nomor urut 02 dalam debat kedua Capres yang digelar 17 Februari lalu menjanjikan kemandirian di segala bidang. Kebijakan Prabowo ini dinilai mustahil oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut JK, tidak mungkin sebuah negara menjalankan ekonominya tanpa impor. Kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Jadi kita suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena itu harus mengimpor. Tapi untuk membayar apa diimpor, dia harus mengekspor. Jadi satu negara pasti terjadi impor-ekspor, negara apapun. Tidak ada negara yang hanya mengekspor melulu. Gantian. Kian mendekatnya hari pencoblosan yang kurang dari sebulan, tensi kedua kubu semakin memanas demi memenangkan hati rakyat. Maka masyarakat pun wajib menguji mana janji yang realistis dan mana yang sekedar bombastis. Tambah kereta. Inilah Mencari Pemimpin, adu janji kampanye realistis atau bombastis. Sejumlah narasumber telah hadir di studio. Saya boleh minta tepuk tangannya satu persatu, mulai dari Joni Plate, Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Bahlil Lahadalia, Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi Maruf. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Miftah Nur Sabri, Jubir BPN Prabowo Sandi. Tapi tentu Bung Miftah tidak sendiri. Kita masih tunggu rekan Bung Miftah adalah Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi. Tepuk tangan dulu meskipun orangnya belum datang. Tidak hanya sejumlah narasumber, Mencari Pemimpin juga kehadiran panelis pada malam hari ini. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Saudara, seperti biasa, tidak hanya kita semua yang ada di studio Mencari Pemimpin, saya juga akan mengajak Anda, para netizen yang ada di rumah, untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Twitter kami @KompasTV dengan hashtag Mencari Pemimpin. Dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu terhadap janji kampanye kedua paslon dalam Pilpres 2019 ini? Realistis atau bombastis? Berikan pendapatmu. Tapi sejumlah narasumber sudah siap, tapi tak hanya narasumber, kita juga kehadiran sejumlah teman-teman mahasiswa dari UI dan MH Tamrin. Tepuk
tangannya sudah meriah, tapi semeriah itukah janji-janji para capres kita? Realistiskah atau bombastiskah? Kita akan lihat dulu, ini dia tayangannya. Janji Capres di Pilpres 2019, Capres Joko Widodo mulai dari biaya pendidikan, mulai dari usia dini sampai kuliah. 1.000 unicorn baru di Indonesia, menurunkan kemiskinan dan program kartu sembako murah. Anggaran dana desa hingga 400 triliun. Dan program kartu prakerja untuk pencari kerja. Tepuk tangan dulu. Kita lihat selanjutnya. Janji Capres Prabowo Subianto, dana desa 1 miliar per tahun, perbaiki gaji hakim, polisi, guru, dan tenaga kesehatan. Menurunkan harga listrik dan sembako, menghentikan pembengkakan utang luar negeri, dan menghentikan impor bahan pangan. Tapi di mana pro kontranya kita akan lihat. Ini dia. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Prabowo. Ya. Fahri Hamzah, janji Jokowi belum ditunaikan. Kita lihat, janji Jokowi mau gaji pengangguran bisa bikin beban APBN bengkak. Kita lihat selanjutnya. Politikus P3, janji Prabowo hentikan impor hanya utopia katanya. Kita lihat, satu lagi. Janji politik Prabowo diklaim terlalu mahal. Tepuk tangan dulu dong. Tadi kita lihat ya, janji-janjinya menarik, pasti. Kalau semuanya realistis, tapi ini menimbulkan pro dan kontra karena sebagian diantaranya dianggap bombastis. Jadi yang mana realistis, yang mana bombastis? Kenapa begitu, Bang Miftah? Ya, kalau saya melihat memang election ini kan berbeda dengan yang sebelumnya. Election sekarang ini bukan newcomer. Ada seorang incumbent petahana bersama Pak Jokowi dan challengernya Prabowo Sandi. Kita mendefinisikan kalau ada incumbent ini, ya sudah, ini referendum kepada incumbency kepresidenan ini. Kalau presidennya baik, menjalankan semua janji-janji yang sudah dia sampaikan kepada masyarakat di pemilu sebelumnya, maka dia akan melenggang dengan baik. Tapi permasalahannya adalah, kami mencatat, Pak Jokowi ini memang agak menarik ya. Menariknya kenapa? Seorang politisi, dia memang gampang mengumbar janji. Jadi menurut Anda janjinya Pak Jokowi nggak realistis? Contoh saja tadi saya catat misalnya, janji soal 1.000 unicorn. Bayangkan sejak tumbuh digital landscape di Indonesia sejak 2010 sampai sekarang 8 tahun. Di Asia Tenggara itu aja hanya ada 7 unicorn. Jadi menurut Anda ini nggak realistis? Itu bombastis. Nah, dan Pak Jokowi memang senang sama gimmick-gimmick yang bombastis ini. Tepuk tangan dulu dong. Misalnya dulu, listrik 35.000 megawatt misalnya. Kita tangkap, Pak Jokowi hanya senang dengan yang bombastis. Begitu kira-kira ya, nggak realistis ya. Gimana tuh Bang Bahlil? Jadi yang pertama gini, kalau kita melihat dari apa potret yang disampaikan tadi itu kan ada 4 pikiran besar Pak Jokowi. Yang pertama menyangkut dengan kartu, itu ada 3 kartunya, itu kartu untuk Indonesia Pintar Kuliah, kemudian kartu untuk sembako murah, dan kartu prakerja. Kemudian ada pemikiran besar untuk melahirkan 1.000 unicorn baru dengan pembangunan infrastruktur Palaparing Timur, kira-kira begitu. Mungkin sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan dulu biar tidak terjadi salah kaprah gini. Kartu-kartu itu terjadi, itu muncul bukan karena muncul tiba-tiba. Tapi karena memang lewat sebuah proses kajian yang panjang dan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Contoh, Kartu Indonesia Pintar. Pak Jokowi ketika menjadi calon presiden 2014-2019 dan beliau terpilih, itu sekarang sudah di tahun 2018 sudah mengeluarkan 18,7 juta kartu. Untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA yang memang secara keluarganya itu belum mampu. Nah, oleh sebab itu, beliau membuat peluncuran kartu baru lagi namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kenapa ini dilakukan? Karena ada kesadaran, karena beliau ini kan calon presiden dari daerah, dari desa yang mengerti betul tentang pola hidup masyarakat desa. Itu kan soal kartu, tapi kalau soal unicorn? Nanti saya jelaskan menyangkut unicorn. Ini Bro Miftah ini penting dulu ini menyangkut kartu, karena mereka serang ini menyangkut kartu terus. Nah, kalau kemudian anak-anak kita yang ada di daerah itu hanya tamat SMA dan tidak ada harapan untuk kuliah, pemerintah harus hadir. Tapi intinya gini, ini saya potong. Artinya kartu-kartu ini betul-betul disiapkan bukan sekedar gimmick atau pemanis untuk menarik simpati. Tepuk tangan dulu dong. Justru kartu-kartu ini adalah bentuk politikal Pak Jokowi dalam memperhatikan nasib anak-anak bangsa untuk perkembangan ke depan. Nah, terkait dengan unicorn yang tadi Bung Miftah disampaikan, gini, Pak Jokowi ini membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia itu luar biasa. Membangun Palaparing Barat, Palaparing Timur,
paling tengah. Harapannya beliau dengan infrastruktur ini lahir anak-anak muda yang cerdas dari daerah-daerah itu untuk kemudian mampu bisa mengambil bagian dalam proses untuk menjadi tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bahlil Lahadalia. Kalau tadi saya sudah mengundang Miftah Nur Sabri, sekarang saya akan undang Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi yang sudah hadir. Udah agak tenang. Selamat malam Bang Priyo. Silakan langsung tempati tempat Anda. Mas Priyo, tadi kita lagi diskusi soal realistis atau enggak janji-janjinya Pak Jokowi. Bang Miftah tadi bilang 1000 unicorn ini enggak realistis, sudah dijawab. Kalau menurut Anda ada enggak janji-janji Jokowi lain yang enggak realistis? Saya sebenarnya menghormat terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ibarat apa itu ingin menunjukkan di depan publik, sudah segala hal sudah dipoles sana, poles sini, dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk kampanye. Kenapa dibilang poles sana poles sini? Memang nggak ada yang bagus? Banyak, bukan. Ada hal-hal yang bagus, tapi ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak masuk akal untuk ukuran pikiran-pikiran sehat ya. Misalnya? Misalnya tentang, saya mohon maaf nih, tiga kartu sakti yang sekarang rencana dikeluarkan tentang prakerja misalnya itu. Ini kan sebenarnya merupakan semacam aja iming-iming karena menjelang kampanye. Karena kalau kemudian betul yang disampaikan itu nanti direalisasikan, yang Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden sendiri sudah warning, belum kritik, ini hati-hati ini biasanya dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Tapi ini kemudian secara secara dramatis kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi di kesempatan yang disiarkan dan viral kemana-mana. Yang intinya itu adalah ini saya lihat ada muatan untuk ujungnya ke kampanye. Kampanye? Iya, karena jadi coba bayangkan kalau kemudian ada sekian juta pengangguran secara terbuka atau 7 juta. Kemudian itu direncanakan lewat kartu prakerja dan kartu apapun namanya itu, kemudian ini nanti akan dibayar dari anggaran APBN. Ini pasti akan terjadi bleeding, berdarah. Dan kemudian, maksudnya anggaran negara pasti ini, dan ini tidak mendidik untuk ukuran memberikan semangat etos kerja. Tepuk tangan dulu, saya lempar ke Bang Plate. Kartu prakerja nggak mendidik Bang, ngapain ngegaji pengangguran gitu kira-kira ya Bang Plate? Yang pertama, acara hari ini nih judulnya salah, Livi. Ini kan judulnya mencari pemimpin. Kenapa mesti cari pemimpinnya sudah ada? Tapi kan pilpresnya belum. Ya. Sekarang ini pemimpinnya dengan gagasan-gagasan sebagai pemimpin. Oke. Kalau yang lain memang Pak Prabowo baru calon pemimpin negara, baru calon. Nah kalau dilihat yang pertama ya saya mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Miftah tadi. Yang menyampaikan bahwa ini adalah referendum terhadap petahana. Kan begitu. Berarti menguji pemimpin gak ada saingannya itu. Hanya menguji Pak Joko Widodo. Kenapa itu muncul? Ya karena tidak percaya diri kepada programnya Pak Prabowo. Programnya Pak Prabowo yang disampaikan tadi itu aja, beberapa itu sudah paradoks sekali. Misalnya? Misalnya, kami tidak import. Ya, itu sudah pasti paham ekonomi atau tidak, paham global ekonomi apa tidak. Itu satu sudah pasti salah itu. Yang kedua, paradoksnya apa? Antara konsumsi dan produksi pangan. Di sisi yang satu bilang kami akan menjaga nilai tukar petani, berarti harga produksinya mau dinilai tinggi. Di sisi yang lain kami akan melindungi konsumen, berarti harga beli rendah. Ini dua yang terbalik. Itu kan kalau soal kartu saktinya gimana? Jangan dulu, ini kan program yang sebelah. Program yang sebelah itu sudah jelas paradoks, tidak jelas karena tidak punya pengalaman memimpin. Ya, kalau terkait dengan kartu sakti, ya. Makanya paham dulu apa yang tiga kartu itu ya. Paham dulu apa yang dimaksudkan dengan 3 kartu itu. 3 kartu itu adalah bagian dari social security. Indonesia ini negara sosial demokrasi kita. Kita perlu undang-undang dasar itu menjaga betul social security rakyat. Dan kita dalam tahapan untuk menuju ke lengkapnya social security bagi rakyat. Ada tahapannya. Lalu kita pilih prioritasnya. Pak Joko Widodo memilih prioritas di bidang peningkatan sumber daya manusia. Apa saja sumber daya manusia? Mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi ada itu. Cita-citanya tapi dari mana anggarannya? Nah ini dia, ya ada itu. Lalu tidak stop setelah dia menjadi sarjana. Karena ada juga kartu untuk kuliah. Lalu sebelum dia masuk ke
pasar tenaga kerja, sistem pendidikan kita ini harus pastikan output perguruan tinggi harus memenuhi kualifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, mereka diberikan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu adalah satu proses dalam rangka kartu prakerja tadi. Ya. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari mana? Ya, ini juga harus dipelajari bagaimana peningkatan penerimaan negara yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo secara nominal ya. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Dari 1.400 triliun sekarang ini sudah hampir 2.000 triliun. 600 triliun itu kenaikan penerimaan negara kita. Jadi kalau untuk kebutuhan ini tentu pasti ada studinya melihat, dibandingkan ini ya. Melihat ini kan baru rencana, pasti harus didalami. Tetapi kalau kita perbandingkan dengan semangat yang ada di parlemen, bangun gedung-gedung parlemen lebih penting apa untuk mengurus generasi milenial kita punya persiapan lapangan kerja. Pasti itu lebih penting. Saya mau menggeser perdebatan ini lebih substansial. Saya nggak setuju dengan istilah kartu sakti. Kenapa begitu? Karena kartu sebelumnya terbukti tidak sakti. Saya akan jelaskan. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Bertambah pintarkah orang Indonesia ketika kartu-kartu itu dibagi? Enggak. Faktanya kemampuan membaca, menulis, sains kita, matematika anak Indonesia yang dapat kartu Indonesia Pintar katanya itu nomor 62 dari 70 negara menurut PISA. Kartu Indonesia Sehat, saktikah dia? Terbukti dia tidak sakti. BPJS berantakan. Bertambah sehatkah orang Indonesia? Tidak. Kita bertambah sakit, artinya apa? Kita mesti bongkar. Kartu-kartu ini tidak sakti. Kartu-kartu ini hanya gimmick politik supaya dia menyasar ke individu sebelum menuju pemilu. Sekarang saya mau hajar lagi di titik paling dasar kartu-kartu prakerja tadi. Apa itu? Harusnya SMK itu, vocational study itu, kalau industrinya ada, mereka tidak akan menganggur. Mereka tidak perlu lagi diberi kartu-kartu. Mereka akan langsung diserap oleh industri yang terjadi. Faktanya apa? Terjadi deindustrialisasi di Indonesia, sehingga lulusan-lulusan SMK dan vocational ini, mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaannya ada. Artinya apa? Berarti Pak Jokowi, pemerintahan sekarang ini, saya belum selesai bicara Bapak John Plate. Pemerintahan sekarang ini berarti mengakui bahwa mereka itu terlampau jor-joran di infrastruktur, tapi gagal menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Gini, sedikit ya Dinda ya. Jangan pikir, ini salah kaprah, sesat berpikir. Jangan berpikir kartu membuat orang pintar. Tidaklah, masa kartu bikin orang pintar. Tapi kartu itu adalah apa? Kartu itu adalah beasiswa subsidi. Beasiswa sekolahnya itu yang membuat orang pintar. Jangan sesat seolah-olah kartu membuat orang pintar. Namanya kartu Indonesia Pintar. Ya, yang sesat pikir itu John Plate itu. Ini menyederhanakan sekali seolah-olah kartu membuat orang pintar. Enggak, pendidikannya yang membuat orang pintar. Nah, faktanya apa? Enggak meningkat kualitas pendidikan kita. Lalu kalau misalnya demikian, sebentar ditahan dulu. Jadi kita harus lebih mendasar. Masyarakat sekarang udah nggak bisa lagi ditipu dengan gimmick-gimmick politik Pak Jokowi sudah menyiapkan kartu Indonesia Pintar dan Anda anggap gagal, lalu kira-kira apa yang disiapkan Prabowo untuk mencerdaskan anak Indonesia? Kita jawab usai jeda di Mencari Pemimpin.